Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan video materi gelombang dengan pokok bahasan bagian ke-6, yaitu osilasi gandeng. Nah, osilasi gandeng ini ada dua jenis. Yang pertama 1 derajat kebebasan dan ada yang 2 derajat kebebasan. Yang 1 derajat kebebasan contohnya pegas yang memiliki 1 simpangan. Sementara yang 2 derajat kebebasan contohnya yaitu pegas yang memiliki 2 simpangan yang berbeda. Nah, contoh ini yang 1 simpangan, kemudian contoh yang 2 simpangan. Makanya disebut osilasi gandeng karena di sini osilasinya misalkan contoh pada pegas, pegasnya itu ya bergandengan, gitu kan? Jadi tidak hanya truk yang bergandengan, pegas juga di sini bergandengan. Nah, yang akan kita pelajari yaitu osilasi gandeng pada pegas. Nah, kalau kita perhatikan, misalnya pegas pada kondisi setimbang tampak seperti pada gambar. Ini kondisi belum berosilasi. Kemudian pada saat berosilasi, maka pegas itu akan ada bagian yang meregang seperti yang ini. Kemudian ada juga bagian yang mengerut. Nah, ini pada saat berosilasi berarti bebannya yang awalnya pada posisi kesetimbangan seperti ini, dia bergeser ke arah kanan. Makanya di sini nanti akan ada simpangan yang terbentuk. Nah, penerapan osilasi gandeng pada pegas ini banyak ya. Ini hanya salah satu contoh saja, yaitu pada kendaraan mobil dalam hal ini ya. Di sini ada pegas baik pada kursinya ataupun pada sistem suspensinya. Itu menggunakan rata-rata pegas. Dan pegas ini ya bekerja bersama-sama, makanya disebutnya osilasi gandeng. Nah, terkait dengan osilasi gandeng pada pegas ini, di sini kita akan batasi untuk fokus materinya, yaitu hanya akan mencari persamaan gerak osilasinya seperti apa. Jadi, rumusan persamaan umumnya, kemudian kita akan mencari frekuensi pada masing-masing modenya, dan kita akan mencari juga perbandingan amplitudonya. Dalam hal ini kalau ada 2 pegas, yaitu perbandingan antara amplitudo yang pertama dan yang kedua. Kemudian kasusnya juga yang akan ditinjau yaitu pada sistem pegas yang terdiri dari 3 pegas dengan konstantanya yaitu K dan 2 benda yang sama. Jadi kita akan meninjau pada kasus ini. Selanjutnya, sistem tersebut terletak pada permukaan datar tanpa gesekan. Seperti ilustrasinya tampak pada gambar ini. Jadi yang akan dibahas untuk 3 fokus materi ini pada kasus pegas seperti ini. Nanti kalau pegasnya berbeda, misalnya pegasnya vertikal atau bebannya berbeda atau gesekannya ada, maka bentuk persamaannya juga akan beda lagi. Tetapi cara mencarinya kurang lebih nanti akan sama seperti yang akan kita bahas sekarang ya. Oke, kita mulai untuk yang pertama dulu, yaitu menentukan persamaan gerak osilasi pada pegas gandeng untuk kasus yang tadi ditinjau ya, yaitu horizontal atau mendatar, kemudian pegasnya ada 3, dan di apit masing-masing ini ada bebannya atau masanya. Oke, nah di sini karena ada 2 massa, kita masing-masing tinjau. Untuk benda yang pertama dulu, maka konsep hukum Newtonnya ya, pada benda pertama, oke, baik, kita mulai untuk yang pertama dulu, yaitu menentukan persamaan gerak osilasi. Nah, gerak osilasi pada pegas gandeng, yaitu osilasi gandeng untuk 3 pegas dan 2 beban. Karena ada 2 beban di sini masing-masing massa 1 dan massa 2, maka kita harus tinjau satu persatu. Nah, untuk benda yang pertama dulu,
hukum Newton kedua di sini berlaku ya, karena ada pergerakan pegas dan beban. Sehingga menurut hukum Newton 2-nya, resultan gaya pada benda ke-1 yaitu hasil kali antara massa ke-1 dengan percepatannya. Nah, berarti di sini ada gaya pegas pertama tambah gaya pegas kedua itu akan sama dengan massa kali percepatan. Nah, ini percepatan dinyatakan dalam bentuk turunan dari si C-nya ini. Si ini, nah ini ada si kedua, ini menunjukkan bentuk solusi persamaan gelombang, ya solusinya nanti. Atau mungkin kita lebih mengenalnya bentuk simpangannya. Nah ini turunan 2 kali dari si terhadap waktu adalah percepatan, ya. Jadi ini bentuk diferensialnya. Kemudian kita jabarkan kembali untuk gaya pegas pertama, berarti kan ada konstanta pegas kalikan simpangannya, ini C-nya. Ini kenapa min? Karena dari hukum Hooke-nya ya, kita seperti pernah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian untuk pegas yang kedua, di sini ada konstanta pegas kedua. Nah, simpangannya berarti yang simpangan 1 dikurangi yang kedua. Di sini ya, karena di sini kan ada pengerutan, ada pengurangan. Kalau yang ini kan meregang. Kalau yang ini pengurangan. Kemudian yang ruas sebelah kanannya ini tetap sama ya, masih sama. Berikutnya, nah ini hanya penyederhanaan model matematis saja. Di sini karena ada C1, ini juga ada C1, kita gabung bentuk C1-nya. Yaitu ini min K1, ini min K2, karena minnya simpan di luar, jadi di sini plus. Nah, C1 dengan C1-nya digabung. Kalau yang ini bentukan dari ini. Ini min ketemu min, disimpan di sini plus, ini K2, lalu ini si yang kedua. Nah, sama dengan ini ruas kanan masih tetap. Berikutnya, nah ini kita pindah, ya, pindah posisi lah, tukeran. Ini yang di sini, kemudian ini kan ada M1. Semua ruas ini dibagi dengan M1, supaya di sini M1-nya sudah tidak ada ya. Maka bagian yang ini dibagi M1, bagian yang K2, C2 dibagi M1 juga. Jadi ini bentuk lebih sederhananya lagi. Nah, kalau kita nyatakan yang min K1 tambah K2 dibagi M1 itu adalah min A11, ini hanya sebuah simbol saja ya. Kemudian K2 dibagi M1 itu adalah min A12, maka bentuk persamaannya sederhananya seperti ini. Ingat ya, dengan catatan di sini A11 dan A12-nya adalah penyederhanaan dari sini. Nah, ini adalah bentuk persamaan dari gerak osilasi 3 pegas 2 massa yang horizontal tanpa gesekan. Ini sebut saja persamaan 1. Kemudian, di sini kan ada benda yang kedua. Maka kita harus tinjau juga untuk benda kedua. Hukum Newton-nya sama, berlaku hukum Newton kedua, tetapi di sini M-nya M2. Prinsipnya sama ya. Bedanya, kalau di sini berarti pegas yang kedua tambah gaya pegas yang ketiga. Kalau tadi benda 1, ini pegas 1 tambah benda 2, pegas 2. Kalau benda 2, di sini pegas 2 tambah pegas ketiga. Ini untuk gayanya ya. Sama dengan, nah hukum Newton-nya massa kali percepatannya ini berarti massa yang kedua. Lalu C-nya simpangan yang kedua. Selanjutnya, ini sama seperti yang ini juga ya. Ini penjabaran dari hukum Hooke-nya, gaya pegasnya. Nah, kalau yang di sini, ini kan min K2, C2 dikurangi C1. Kemudian yang ini sebut saja K ketiga, ya ini. Ini C kedua ya. Sama dengan ruas kanan masih sama. Selanjutnya, nah ini kita sesuaikan lagi yang C2 dengan C2 digabung ini. Jadi ada min K2 tambah K3 dari sini. Kemudian yang C1-nya ini karena ini min, di sini min, jadinya plus. Ini jadi plus K2 C1. Yang ini ruas kanan masih tetap. Nah, dari persamaan ini, semua sisi kita bagi dengan M2.
Jadi yang ini pindah tulis sini, karena sudah dibagi M2 maka M2-nya hilang. Lalu yang ini dulu nih ya, ini dibagi M2 dan yang ini min dibagi juga dengan M2. Nah sama, ini juga seperti yang ini adalah disederhanakan penulisannya menjadi min A21, yang ini menjadi min A22. Jadi ini sudah bentuk persamaan gerak osilasi pada benda yang kedua. Kita sebut saja ini persamaan 2. Nah, dari persamaan gerak osilasi ini, kita bisa menentukan besar frekuensi untuk masing-masing modenya. Caranya bagaimana? Nah, kita tulis lagi atau ingat kembali untuk solusi persamaan gelombang untuk gerak harmonik sederhana. Yang sebelumnya kita tuliskan Y A sin omega T atau Y sama dengan A cos omega T, ini fasenya. Nah, sekarang ini bentuk solusinya dinyatakan dalam Si, ini sama saja ya, ini simpangan gelombangnya. Kita substitusikan ke persamaan 1 dan 2 yang sudah diperoleh pada persamaan gerak osilasi. Kita tuliskan kembali untuk persamaan 1 yang sudah diperolehnya seperti ini. Kemudian kalau kita substitusi si satunya dengan persamaan umum ini kan si N, AN. Kalau si 1 berarti ini A1, maka jadi seperti ini. Sama, ini juga si 1 ganti dengan ini. Jadi A1 cos omega T tambah fasenya. Dan ini si 2. Nah, kalau si 2 berarti ininya A2. Jadi A2 cos omega T tambah fase. Nah, ini bentuk penjabaran dari sini. Karena ini bentuk diferensial, maka kita turunkan terhadap waktu. Saat kita turunkan, karena diminta 2 kali, kita turunkan dulu 1 kali. Nah, turunan dari cos kan min sin. Minnya simpan di depan, omega-nya keluar, ini A1-nya tetap ya, jadi seperti ini. Kalau ruas kanan, ini tidak berubah. Selanjutnya ini turunkan lagi 1 kali, maka diperoleh min A1, nah omega-nya ke depan, turunan sin kembali cos lagi. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini sebut saja persamaan ketiga. Selanjutnya, kita substitusi solusi gelombang ini ke persamaan kedua. Nah, persamaan kedua dari yang sebelumnya kita dapatkan seperti ini, maka ini si solusi gelombangnya ganti dengan, nah karena ini si 2 gantinya dengan A2 cos omega T tambah fase. Kalau yang ini si 1 ya berarti A1. Ini si 2 ya A2. Oke. Selanjutnya sama dengan tahap pada persamaan 1 tadi. Ini turunkan 2 kali juga ya. Ini turunan 1 kalinya dapat seperti ini. Kemudian turunkan 1 kali lagi. Nah, ini karena turunan dari sin cos ya, jadi seperti ini. Nah, ini kita sebut persamaan keempat. Oke, dari sini kita sudah punya 4 persamaan ya. Terus mana frekuensinya? Belum ya. Kita masuk lagi ke tahap berikutnya. Nah, tadi kan ada persamaan 3 dan 4. Maka kita bandingkan. Nah, untuk membandingkan, supaya ingat, kita tulis lagi persamaan 3-nya yang diperoleh pada slide sebelumnya ini. Kemudian persamaan keempatnya ini. Coba nih, kan permintaannya bandingkan, kita cek. Di sini memang harus teliti ya. Satu simbol keliru ya nanti bisa salah ya. Nah, di sini ada omega kuadrat cos ini sama ya. Ini cosnya sama, ini juga sama. Karena ada unsur yang sama, nih, karena kita bandingkan bisa saling menghilangkan. Ini juga yang cosnya hilangkan. Satu lagi ini hilangkan juga ya, yang cos omega T tambah fasenya. Ini semua sudah dihilangkan. Kalau A1, A2 beda ya, tidak bisa dihilangkan. Kemudian kalau omega hanya ada di sini saja, di ruas kanannya tidak ada. Sementara kalau cos ini kan di semua ruas ada, makanya bisa dihilangkan. Kalau di semua ruas tidak ada, itu tidak bisa saling menghilangkan. Maka setelah kita hilangkan cosnya, bisa ditulis kembali jadi bentuk sederhananya yang persamaan 3 ini min A1 omega kuadrat, yang ini sama dengan ini min
A11, A1 ya. Yang ini min A12, A2. Nah, ini bentuk sederhana dari persamaan 3. Dengan cara yang sama, dari persamaan 4 juga setelah cosnya dihilangkan, maka bentuknya jadi seperti ini. Oke, paham ya sampai sini? Berikutnya, nih, kita kembali lagi ke yang ini. Ini kita tulis ulang. Semuanya pindah ini ke sebelah kiri. Awalnya min pindah jadi plus. Yang ini juga awalnya min pindah jadi plus. Jadi dinyatakan sama dengannya 0. Begitu pula yang bawah. Dengan cara yang sama ya, seperti ini. Selanjutnya, nih. Dari sini kan ada A1, ada A1. Kita bisa gabungkan penulisan matematis saja ini ya. Yang unsur min omega kuadrat tambah A kecil 11, ini A1-nya simpan di luar. Kalau yang A2 kan hanya ada 1 ini. Ini tetap sama dengannya 0. Demikian pula yang bawah. Ini yang A2 ada 2, yang A1 hanya 1 ini. Berarti penulisannya ini. Ini yang A1, yang A2-nya digabung. Nah, untuk bentuk persamaan seperti ini sudah lebih sederhana, bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks ya. Nah, tujuannya apa sih? Tadi kan kita mau nyari frekuensi. Frekuensi itu nyari ini, omeganya ya. Frekuensi sudutnya. Oke, kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks, dari persamaan ini jadilah seperti ini. Coba kita cek nih ya. Ini yang koefisien di depan A1 ini. Yang A12-nya ini. Kemudian A1-nya di sini. Lalu yang ini A21, ini yang koefisien ini. Ini A2. Kalau matrik kan baris kali kolom. Baris kali kolom ya. Ini kan sama dengan 0, di sini juga sama dengan 0. Nah, setelah kita nyatakan dalam bentuk matrik, kita bisa hitung determinannya. Determinannya di sini dinyatakan dalam 0, tapi ingat sebelumnya ya, cara menentukan determinan nih. Kalau ada suatu matrik A, misalnya komponen matriknya A, B, C, D, ini peubahnya X dan Y, nilainya 0, maka mencari determinannya kan dinyatakan sebagai hasil kali A dengan D, dikurangi D dengan C. Nah, ini matematik dasarnya, jangan dilupakan. Oke, dengan menggunakan teori determinan seperti ini, maka dari matriks yang kita punya ini, bisa dituliskan menjadi ini A-nya yang sebagai tadi A, kalikan yang ini, yang merah bawah, kali B, dikurangi dengan ini. Ini kan A kali D ya, dikurangi B, kalikan dengan yang unsur C ini. Sama dengan 0. Nah, ini bentuk determinannya. Selanjutnya kita sederhanakan. Kita pindah slide dulu nih. Tulis ulang dulu ya. Yang tadi paling bawah. Nah, kita sampai sini tadi. Nah, di sini aljabar biasa ya. Ini C min C ini kecepatan sudut atau omega kuadratnya minnya kalikan ke sini. Ini sama ini kali ke sini dan seterusnya ya. Maka diperoleh ini karena min dikuadratkan nanti ini kan min ketemu min jadi plus ya. Maka omega kuadrat dikuadratkan kalikan lagi dengan yang ini. Kan ini kali ke sini, yang ini kali ke sini. Makanya jadi min A11 tambah A22 omega kuadrat. Terus yang ini A11 kali A22-nya. Ini dan yang ini tetap dulu ya, min A12 A21 sama dengan 0. Oke. Kalau bentuknya sudah seperti itu, kita perhatikan ini bentuknya sama seperti persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat tetapi dalam bentuk si kuadrat. Mungkin kita ingat bentuk persamaan kuadrat seperti X kuadrat tambah BX tambah C, itu bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, dari persamaan kuadrat ini kan harusnya kita cari akar-akar. Hanya saja, di sini kan angkanya tidak ada, maka kita gunakan rumus ABC. Kalau ini sudah berupa angka yang sederhana dan mudah untuk difaktorkan, maka itu nilai frekuensi sudutnya, faktor dari nilai omega ini.
Tetapi di sini kita gunakan rumus ABC ya, karena ini kan masih berupa simbol-simbol. Oke, sebelumnya ingat dulu nih, rumus ABC masih ingat nggak? Oke, kalau misalnya ada persamaan kuadrat seperti ini, AE kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, kita mau mencari X1 dan X2-nya, maka rumus ABC-nya yaitu min B plus minus akar B kuadrat dikurangi dengan 4AC dibagi 2A. Oke. Sehingga dari persamaan kuadrat yang kita punya ini, ya, dengan menggunakan rumus ABC, kita bisa dapatkan omega kuadrat 1 dan 2-nya, yaitu, nah, ini kan sebagai B-nya. Kalau min B, di sini min kan jadi B. Plus minus, akar B kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya ini semua. Dibagi 2A, 2 kali 1 tetap 2. Ya. Nah, ini sebetulnya nanti kalau sudah berupa angka, ya bisa lebih sederhana ya. Nah, nanti kan akan ada dua solusi. Ada omega 1 kuadrat dan ada omega 2 kuadrat. Jika keadaan yang satu itu lebih besar daripada keadaan yang kedua, maka itu artinya frekuensi sudut kuadratnya ini yang ke satu itu adalah mode tinggi. Ya. Oke. Sekarang cara untuk menentukan perbandingan amplitudo. Ini bagian subbab ketiganya nih ya. Yang terakhir. Kalau kita ambil dari bentuk matriks yang sudah diperoleh pada subbab 2 sebelumnya, seperti ini, dengan bentuk persamaan linearnya begini ya. Ini dari bentuk matriknya, baris kali kolom. Jadi ada dua persamaan. Maka nih, ini kita tulis kembali, pindah ke sini. Yang ini dipindah ke kanan, awalnya plus jadi minus. Supaya nanti kan kita mau mencari perbandingan amplitudonya. Maka, nih kalau kita nyari A1 dibagi A2, ya ini tinggal kali silang saja ya. Berarti min A12 ini dibagi yang koefisien ini. Oke. Atau kalau mau disederhanakan, sama-sama dikali minus. Berarti ini jadi plus, yang ini jadi minus. Inilah perbandingan amplitudo 1 terhadap amplitudo 2 untuk mode pertama. Begitu pula untuk yang kedua, berarti kita ambil persamaan ini, kita tulis ulang lagi. Nah, ini yang pindah ke sebelah kanannya ya, ini. Ya kan, ini awalnya plus, pindah jadi min. Selanjutnya, kita tuliskan menjadi ini dibagi dengan A21. Atau kalau ini mau disederhanakan, berarti min ketemu min kan jadinya plus ya. Ini min ketemu plus jadinya minus. Nah, inilah perbandingan amplitudo untuk mode kedua. Oke, cukup jelas? Berikut disajikan ringkasan untuk osilasi gandeng pada kasus 3 pegas, 2 massa, dan horizontal ini atau mendatar tanpa gesekan. Maka persamaan gerak osilasinya ada 2. Ini persamaan yang pertama, kemudian ini persamaan yang keduanya. Selanjutnya, frekuensi masing-masing modenya dinyatakan sebagai persamaan berikut. Di sini ada 2 mode berarti ya. Pada saat mode 1 ininya plus, dan pada saat mode 2 ambil ininya yang minus. Terus, perbandingan amplitudonya juga ada 2, yaitu pada mode 1 A1 bagi A2, persamaannya ini. Terus untuk perbandingan amplitudo mode 2 dinyatakan dalam bentuk persamaan ini. Ini berikut ringkasan dari osilasi gandeng ya. Oke, untuk lebih jelas yuk kita pelajari contoh berikut. Sini ada suatu gambar ya dari sistem osilasi gandeng. Nah, sistem itu mempunyai 2 mode frekuensi. Kita lihat gambarnya nih. Nah, ini beda dengan kasus teori yang tadi, tetapi cara mengerjakannya sama. Kita lihat nih ya. Ini kasusnya ada beban yang digantung
Terus pegasnya hanya satu. Dengan panjang tali penggantungnya 50 cm. Kemudian massa beban pertama 20 gram. Dan massa beban kedua 40 gram. Kemudian diketahui konstanta pegasnya 2 Newton meter pangkat min 1. Lalu kalau ada gravitasi nanti ini karena vertikal pasti ada pengaruh percepatan gravitasi. Kita gunakan untuk mempermudah perhitungan di sini 10 ya. Dalam satuan meter per second kuadrat. Nah, pertanyaannya yaitu tentukan persamaan gerak osilasinya. Nah, berarti mencari persamaannya. Satuannya nanti dalam SI. Kenapa? Karena di sini kan masih beragam ya satuannya. Ada meter, ada sentimeter, maka nanti yang dimasukkan disesuaikan. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Nih. Pada kondisi gambar seperti ini, maka kita harus meninjau juga gerak masing-masing bendanya. Nih, seperti ini ya. Pada saat awal, kemudian ini menyimpang, ada si 1, ini ada si kedua, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ini berarti saat osilasi bergerak ke sebelah kanan. Nah, kita tinjau dulu pada benda yang pertama. Sesuai hukum Newtonnya, ini langsung dibagi massanya ya. Pada benda pertama ini percepatannya, karena ini ada tali penggantung, berarti G per L ini ya, percepatan gravitasinya kali si 1. Kemudian ini dari K per M-nya. Ini karena hanya ada satu pegas. Jadi sebut saja K. Ya. Nah, kalau yang tali penggantung, di sini kan si 1. Kalau yang pegas bergeser, nanti ini kan si 1 dikurangi dengan si kedua. Selanjutnya, kalau sudah ada persamaan seperti ini, kita tinggal masukkan nilainya. Yang ini tetap, G-nya kan 10, lalu L-nya ini 50 cm sama saja dengan 0,5 meter. Yang dimasukkan ke sini langsung yang sudah satuannya SI. K-nya juga ada, massa satunya diketahui ini dalam gram, yang dimasukkan ke sini dalam kilogram. Maka bentuk penyederhanaannya ya seperti ini. Ini 10 dibagi 0,5, ini 20. 2-nya dibagi 0,02 dapatnya 100. Nah, ini adalah bentuk persamaan osilasi pada benda pertama. Selanjutnya, nih, pada benda kedua, apa perbedaannya kita perhatikan nih. Dari hukum Newtonnya sama. Ini langsung yang sudah dibagi dengan massanya ya. Jadi ini awalnya kan massa kali percepatan. Ini yang unsur percepatannya. Pada benda kedua, di sini kan ini si-nya. Si 2, kalau tadi benda pertama ini si 1. Kemudian, nih, di sininya si 1 dikurangi dengan si 2, tetapi ingat ini tandanya minus. Kenapa minus nih? Kalau pada benda pertama ini kan nambah meregang. Berarti ini plus nih. Tetapi kalau ini meregang ke arah kanan, maka yang kanan ini jadi tertekan. Sehingga menyempit, berarti ada penurunan. Maka di sininya minus. Kalau ada penekanan, secara hukum-hukumnya gaya pemulih pasti ingin bergerak ke arah yang berlawanan. Jadi di sini min. Saya ulangi kembali. Ini kenapa plus? Karena dia pada saat bergerak ke kanan ya. Ini untuk 1 masih bergerak. Kalau yang ini sudah tertekan, ingin ada gaya pemulih seperti ini. Nah, kalau sudah ada bentuk persamaannya, tinggal masukkan nilai-nilainya. Ini G per L, ini K, ini M2-nya. Nah, M2-nya karena 40 gram, di sini jadi 0,04. Disederhanakan menjadi seperti ini. Ini 20 dari 10 dibagi 0,5, kemudian 50 dari 2 dibagi 0,04. Nah, ini adalah bentuk persamaan gerak osilasi pada benda kedua. Jadi ini jawabannya. Bagaimana? Nah, kalau kurang jelas atau kurang paham, yuk kita coba lagi contoh berikutnya. Nah, di sini ada contoh 2. Soalnya sama ya, seperti yang barusan, tetapi pertanyaannya yang berbeda. Kalau contoh 1 tadi yang dicari adalah persamaan, sekarang contoh 2 yang dicari adalah frekuensi masing-masing modenya.
Nih, informasi yang diketahui masih sama ya. Ini menyambung dari contoh nomor 1, maka pembahasannya juga kita gunakan persamaan osilasi yang sudah diperoleh pada contoh sebelumnya. Yaitu ini yang pertama, persamaan 1, kemudian ini persamaan keduanya. Ini persamaan osilasi pada benda 1, yang ini persamaan osilasi untuk benda kedua ini. Nah, karena sekarang yang dicari frekuensi modenya atau yang dicari psi-nya ya, maka kita harus mensubstitusi persamaan umum gelombang, ini solusinya. Ya. Ke persamaan 1 dan 2, ini substitusikan. Seperti di teori sebelumnya, kalau ininya psi1 ya ini A1. Kalau ini psi2, ini A2. Jadi ini baru rumus umumnya. Oke, sekarang pada saat kita substitusikan ya, disubstitusikan dan langsung diturunkan 2 kali. Ya. Oke, di sini diperoleh min A1 omega kuadrat, karena turunkan 2 kali berarti omeganya turun 2 kali. Dari cos, turunan pertamanya sin, turunan keduanya cos lagi ya. Yang ini tetap yang ini. Kemudian yang 100-nya ini tetap yang ini. Ini dari persamaan satunya. Kemudian dari persamaan kedua ini sama, si 2 turunkan 2 kali ya. Si ini, karena ini yang kedua maka ini A2. Kalau yang 20 dan min 50-nya ini masih tetap. Oke, jadi kita sudah sampai tahap ini. Bisa diikutin ya. Selanjutnya, nih, sederhanakan lagi dari tahap ke-1 ini. Karena A1 cos omega T plus fasenya ini adalah psi1, maka kita ganti. Ini omega kuadratnya tetap. Ini ganti jadi psi1. Yang bagian ini masih tetap nih. 20 psi1 tambah 100 psi1 min psi2. Ini masih tetap ya. Begitu pula dari yang warna merah ini. Kita lanjutkan kembali. Oke. Sebelum dilanjutkan ke yang warna merah, ternyata ini kita harus sederhanakan dulu nih ya. Karena ada psi1, ini ada psi1, ini ada psi1, bisa kita gabung. Menjadi min omega kuadrat yang 20 tambah 100 menjadi 120. Dalam bentuk psi1, yang psi2-nya ini 100 kali min psi2, jadi min 100 psi2. Nah, baru sekarang dari yang warna merah ini, turun ke merah lagi ini. A2 cos omega T tambah fase ini jadi psi2. Yang unsur ininya sama, dengan cara yang sama, kita sederhanakan lagi, menggabungkan yang psi2 ini. Ini ada psi2, digabung menjadi ini, yang psi1-nya hanya ini. Nah, sudah ada 2 bentuk persamaan linier ini, maka kita nyatakan dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, ini, yang min 100 ke sini, min 50-nya ini, yang min omega kuadrat. Nah, di sini kenapa plus? Karena ini min ketemu min, jadi plus. Karena kurungnya dibuka ya, maka di sini jadi plus. Oke, kita lanjut dari bentuk matrik yang barusan diperoleh ya, ini. Ingat kembali tadi, supaya bisa diselesaikan ini determinannya harus sama dengan 0. Maka determinan itu kan A kalikan D, nah dikurangi dengan B kali C. Ini kan min ketemu min plus, tapi kan kali min lagi dari pengurangnya. 100 kali 50 jadi 5000, itu sama dengan ininya 0. Kemudian ini kita kalikan jadi omega kuadrat, dikuadratkan lagi. Min ketemu minnya kan sudah plus. Begitu pula yang ini kali ke sini dan 70 kali ke sini dapatnya ini. Kemudian 120 kali plus 70 yaitu 8400. Nah, 8400 ingat dari hasil kali 120 dengan 70. Kalau yang ini masih tetap ya, min 5000 sama dengan 0. Oke, tinggal kita sederhanakan ya. Nah, ini tetap. Berikutnya ini 120 tambah 70 jadi 190. Dan 8400 dikurangi 5000 menjadi 3400 sama dengan 0.
Nah, persamaan yang paling bawah ini di sini sudah merupakan bentuk persamaan kuadrat ya, dalam bentuk ya omega kuadrat ini. Sehingga, nah, dengan menggunakan rumus ABC lagi, kita akan mendapatkan frekuensinya atau omeganya ini. Omega 1 dan 2-nya ya, dalam bentuk kuadratnya. Dengan rumus ABC langsung saya tuliskan, ini min B, simpan sini, min B kuadrat, min 4 kali A kali C, dibagi 2A, karena A-nya kan 1 ya. Kita sederhanakan, yang ini tetap hasil kuadrat dari min 190 yaitu 36.100. 4 kali 1 kali 3.400-nya ini 13.600. Oke, sampai sini sudah mudah ya. Tinggal ini dikurangi ini dapatnya ini. Kemudian diakarkan. Akar dari 22.500 itu 150. Nah, karena ini plus minus, berarti ada dua mode. Yaitu yang pertama saat plusnya, berarti 190 tambah 150 dibagi 2, diperoleh 170. Satuannya radian per second kuadrat ya. Ini dalam kuadrat, karena ini kan omega kuadrat. Ini adalah frekuensi mode 1. Satu lagi, frekuensi mode 2-nya. Dengan mengambil ininya yang negatifnya. Berarti 190 dikurangi 150, dapatnya 40, dibagi 2. Jadi 20 nilainya ya. Radian per second dalam kuadrat. Nah, inilah frekuensi untuk mode kedua. Sehingga sudah kita peroleh besar frekuensi untuk masing-masing mode. Sudah jelas ya? Oke, untuk lebih memahaminya lagi, yuk kita coba latihan soalnya. Nomor 1. Pertanyaannya, perhatikan gambar sistem osilasi gandeng berikut. Nah, ini gambarnya. Sistem mempunyai dua mode frekuensi. Berapa perbandingan amplitudo pada mode frekuensi pertama? Nah, ini yang diketahui masing-masing masanya, kemudian konstantanya, panjang talinya, dan percepatan gravitasi boleh kita gunakan 10 meter per second kuadrat. Ya, yang dicari perbandingan amplitudo. Dengan pilihan jawaban sudah tersedia. Silahkan dicari dulu caranya, patokan jawaban seperti ini. Nanti hasilnya kita bahas dan kita diskusikan di grup ya. Sekarang lanjut dulu soal nomor 2-nya. Perhatikan gambar sistem osilasi gandeng berikut. Nah, seperti ini gambarnya sama ya. Sistem mempunyai dua mode frekuensi juga. Berapa perbandingan amplitudo pada mode frekuensi kedua? Ini pertanyaannya sama seperti soal nomor 1 tadi. Kalau tadi mode frekuensi pertama, sekarang mode frekuensi kedua. Apakah sama jawabannya ataukah berbeda? Silahkan dicoba juga ya, ini pilihan jawaban yang tersedianya. Selanjutnya nomor 3. Pertanyaannya, diketahui susunan pegas seperti pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Bagaimana persamaan osilasi pada pegas tersebut? Di sini ada konstanta pegas masing-masing 1, 2, dan 3. Kemudian ada massa ya, masing-masing diketahui juga nilainya. Nah, ini pilihan jawaban yang tersedia. Karena yang dicari persamaan ya pada masing-masing pegas. Di sini antara ya, ini untuk yang fungsi atau persamaan yang pertama, kemudian ini persamaan yang kedua. Sehingga di sini juga ada dua jawaban ya. Ini pilihan jawaban yang tersedianya. Silahkan coba juga. Selanjutnya soal nomor 4. Pertanyaannya, diketahui susunan pegas seperti gambar berikut. Nah, ini gambarnya ya, sama seperti yang sebelumnya. Yang dicari adalah frekuensi masing-masing mode. Nah, pada sistem pegas ini. Pilihan jawabannya seperti ini. Ini kalau yang tadi nomor 1 itu pada tali ayunan ya bandul, sekarang di sini pada pegas. Silahkan dicoba juga. Dan satu lagi nomor 5, yaitu nomor terakhir. Pertanyaannya,
Diketahui susunan pegas seperti pada gambar berikut. Nah, gambarnya sama ya, tetapi pertanyaannya yang berbeda, yaitu berapa perbandingan amplitudo pada sistem pegas tersebut. Ini pilihan jawaban yang tersedianya. Oke, dari kelima soal yang tersedia, dicoba dulu kita bahas dan kita diskusikan bersama-sama di grup. Untuk materi hari ini saya cukupkan. Terima kasih yang sudah menyimak ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan selamat belajar untuk teman-teman semua. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.